Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walati adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-Mannan Al-Qail fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan memasuki gerbang Ramadan 1443 Hijriah. Petang ini, setelah terbenamnya matahari, jika hilal berhasil dilihat, maka besok hari Sabtu kita mulai berpuasa. Sebaliknya, jika petang ini hilal tidak berhasil dilihat karena mendung, maka hitungan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan kita mulai puasa Ramadan pada hari Ahad lusa. Namun bagi saudara-saudara yang menggunakan atau mengikuti metode hisab, karena perhitungan yang berbeda dengan metode ruqyah yang telah menentukan puasa diawali hari Sabtu besok, untuk itu marilah kita semua senantiasa untuk menyiapkan diri menyongsong Ramadan ini, dan perbedaan ini kita jadikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk persatuan dan kesatuan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah seperti disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam yudha'af al hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal baik anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan balasannya adalah 10 kali lipat hingga 700 kali lipat.
Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu milikku dan aku langsung yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa puasa adalah milik Allah. Kenapa puasa disebut secara khusus sebagai milik Allah? Padahal semua kebaikan dan seluruh ibadah pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud karena puasa adalah ibadah yang jauh dari niat riya, yaitu melakukan ketaatan bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari seorang hamba. Ketika seorang sedang berpuasa, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah dan diri orang yang berpuasa itu sendiri. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang tampak dan bisa dilihat oleh banyak orang. Ibadah puasa tidaklah tampak dan tidak dapat ditampakkan kepada orang lain kecuali dengan ucapan dari pelakunya bahwa ia sedang berpuasa. Tidak bisa dibedakan antara orang yang tidak makan karena diet dengan orang yang tidak makan karena berpuasa. Orang yang sedang berpuasa sangat mudah baginya menyelinap ke dapur untuk makan dan minum misalkan, lalu keluar dari dapur dan menampakkan diri seakan ia masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak ia lakukan? Karena tujuannya bukan ingin mendapatkan pujian dari sesama hamba, yang dia harapkan semata-mata hanyalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan dalam hadis yang khotib baca di atas bahwa Allah lah langsung yang akan membalas ibadah puasa. Kenapa puasa dikhususkan sebagai ibadah yang dibalas langsung oleh Allah? Padahal hakikatnya Allah lah yang membalas semua kebaikan. Jika kebaikan yang lain disebutkan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 hingga 700 pahala, pahala puasa adalah pengecualian. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan hal itu dikarenakan begitu besarnya pahala puasa dan begitu agungnya keutamaannya. Hanya Allah yang tahu seberapa besar pahala itu dilipatkan, pahala puasa itu dilipat gandakan. Dengan melakukan puasa, seseorang bisa jadi dibebaskan secara total dari api neraka. Akan tetapi meskipun ibadah puasa memiliki kekhususan tertentu, para ulama menegaskan bahwa perbuatan yang paling utama setelah iman adalah sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Mulai Nabi diwahyukan pertama kali hingga tahun kedua Hijriah, umat Islam belum diwajibkan berpuasa. Itu artinya selama kurang lebih 15 tahun terhitung mulai Nabi menerima wahyu yang pertama sampai tahun kedua Hijriah, umat Islam belum diwajibkan berpuasa. Nabi berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Setelah itu beliau diperintahkan berhijrah ke Madinah. Jadi pemberlakuan syariat Islam pada waktu itu berjalan secara bertahap dan tidak diberlakukan semuanya dalam satu waktu yang sama. Sebelum wafatnya Rasulullah SAW sebanyak 9 kali berpuasa Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puasa Ramadan termasuk maklum minad din bid darurah. Artinya
hukum wajibnya puasa Ramadan diketahui oleh semua lapisan, baik ulama maupun orang-orang awam. Karenanya orang yang mengingkari hukum wajibnya puasa Ramadan, maka ia termasuk orang kafir, kecuali orang yang baru masuk Islam, atau orang muslim tapi ia tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari para ulama. Sedangkan orang yang tidak puasa Ramadan tapi sebab syar'i, sebab yang dibenarkan oleh syarak, dan ia meyakini wajibnya puasa Ramadan, maka ia harus mengganti pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melakukan perkara apapun termasuk puasa Ramadan, maka kita diwajibkan untuk mengetahui ilmunya. Wajib bagi kita untuk mengaji dan mempelajari syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, rukunnya puasa, perkara yang membatalkan puasa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan puasa. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menyebutkan salah satu bab dengan judul bab al-ilm qoblal qaul wal amal. Hal ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu terkait dengan apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita perbuat. Menjelang Ramadan, marilah kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan puasa dan berbagai ibadah yang akan kita lakukan selama Ramadan. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar wa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang menghidupkan malam dengan ibadah tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya kecuali bergadang. Dan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Seseorang yang melakukan puasa lalu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, bisa jadi karena akidahnya tidak benar, niatnya tidak benar, tata caranya tidak benar. Akidah yang benar, niat yang benar, tata cara melakukan puasa dengan benar, ketiganya tidak dapat diketahui kecuali dengan belajar dan mengaji ilmu syariat. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua hadirin jamaah Jumat rahimakumullah termasuk orang yang mau belajar dan tahu tentang ilmu kaitannya dengan puasa Ramadan, sehingga puasa yang kita lakukan nanti benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.